Harapan saya bisa dikembangkan terus sehingga semakin meyakinkan untuk bisa menyadarkan generasi penerus bahwa mereka sejak dulu adalah keturunan dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia yang sebelum Amerika diketemukan 200 tahun sebelumnya. Kita sudah punya satu negara besar yang namanya Majapahit. Dan Majapahit ini eksis selama 234 tahun lamanya. Saya sengaja membuat replika dari sebagian istana dari Raja Majapahit. Seperti inilah bentuknya. Hanya secara skala volume lebih kecil, seperti Madakaripura, tempat Gajah Mada bertapa sampai dia meninggal dunia, itu 1/10 dari aslinya yang ada di Jawa Timur. Kemudian Balai Irung Gajah Mada ini juga dihiasi oleh patung-patung emas dari raja-raja Majapahit dari waktu ke waktu. Dan sampai dengan Majapahit bubar, Amerika tuh belum diketemukan. Dengan adanya tempat ini yang didukung oleh latar belakang artificial intelligence, satu demi satu kita ungkap tentang kebesaran bangsa kita dulu. Yang saya harapkan generasi penerus merasa bukan hanya bangga bahwa dia sebetulnya sudah lebih civilized, lebih beradab daripada Amerika yang belum ketemu. Waktu itu kan belum ketemu Amerika. Christopher Columbus itu menemukan Amerika 1492. Majapahit 1292. Jadi 200 tahun sesudah Majapahit baru Amerika diketemukan. Kita udah kayak begini. Kita ingin tanya, kalau kamu nganggap kami ini dulu orang biadab, kamu tuh tahun waktu kita kayak begini kamu seperti apa? Gitu. Karena itu saya juga rencanakan sama Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, kita mau mengundang para duta besar negara asing ke sini untuk melihat. Dan yang tadi Profesor Dr. Joko Suryo adalah Kanjeng Raden Tumenggung Suryo Hadibroto. Dia adalah guru besar sejarah di Universitas Gajah Mada. Tadi dia tulis prasasti bahwa ini benar merupakan replika dari istana. Jadi itu alasan kenapa yang menandatangani replika itu adalah Prof. Joko Suryo. Ya, karena secara historis dipertanggungjawabkan. Beliau guru besar sejarah di UGM. Dan ruangan ini memang Balai Irung Gajah Mada. Memang dulu Balai Irung Gajah Mada seperti ini, bahkan mungkin lebih bagus ya, lebih besar, yang pasti lebih besar. Ya, tempat Gajah Mada mengumpulkan para prajurit angkatan darat dan angkatan laut. Dulu kan nggak ada angkatan udara. Dan di luar sana alun-alun adalah tempat Raja Hayam Wuruk berbicara pada rakyat. Ada rapat raksasa, ada rakyat kumpul di alun-alun, Hayam Wuruk bicara. Saya juga tadi ngobrol sama para guru besar. Zaman dulu tuh ada demo nggak? Ada, tapi demonya beradab. Ada demo kepada raja, ada. Mereka di depan istana itu pada duduk menjemur diri, nunggu sampai raja keluar. Kalau nggak pada pingsan, sengat matahari. Jadi raja keluar, ada apa ini? Mereka
Jadi sebetulnya demokrasi juga ada, tapi bukan demokrasi seperti sekarang ini. Demokrasi kita ini kan jiplak Amerika, tapi demokrasi kita juga bertahap. Saya harapkan dengan adanya basis ini secara fisik bisa kita tingkatkan yang non fisiknya, pengetahuan dan semangat berbangsa. Bahwa kita ini bangsa yang besar. Jangan kita gampang menyerahkan nasib kita kepada orang yang bukan bangsa kita. Bangsa kita kan orang Aceh, orang Padang, orang Batak, kamu orang Jawa, Sunda, orang sampai orang Papua masih ada kan? Iya. Kita kan bukan mau rasialis ya, tidak. Cuma kita ini harus membawa bangsa kita sendiri, memimpin bangsa kita sendiri kepada sejahtera. Jangan ribut sendiri gitu. Dan ini satu contoh nanti anak-anak ini kan pada lihat. Ini saya sengaja, saya cari-cari siapa yang mau ikut berjuang bersama seperti Barata tadi kan mau. Jadi saya bilang kamu sekarang gali bahwa tarian Majapahit yang betul itu bagaimana. Jadi mereka adalah tarian ini, tarian itu. Saya bilang tari Majapahit. Nah, kalau belum ketemu cari sampai ketemu. Gitu. Jadi saya sudah ketemu nanti akan kita angkat. Nah itu tadi kan penggalan dari satu cerita. Itu namanya tadi Bambangan Cakil. Itu sudah condong ke Jawa Tengah. Jadi yang seperti ini ditambah Bali ketemu Jawa Timur. Itu kita akan bahwa itu nanti kita gali terus ya, sambil dibantu pakai artificial intelligence supaya kita angkat. Karena pada intinya ini semoga bisa terus berkembang semakin mendekati keadaan sebenarnya. Karena kan kita tidak punya artefak ya, seperti apa yang disampaikan biarawan Italia yang datang ke Majapahit dulu waktu zaman Raja Jaya Negara. Dia bilang bahwa saya terkejut melihat kok ada satu istana dari emas semua. Tidak pernah saya lihat di satu negeri pun di Eropa yang seperti ini, kata dia. Dia biarawan Italia. Dia tulis dan saya ikutin apa yang dia tulis. Cuman kan kalau bikin dari emas semua kan saya bisa bokeh. Jadi emasnya saya pakai produk. Minimal orang bisa lihat tuh, Pak. Zaman kamu belum nginjak negeri kita ini udah kaya raya, sejahtera. 234 tahun pemerintahannya kuat, negaranya besar, kuat, armadanya begitu hebat. Sampai sekarang bendera Majapahit yang ada di pendopo itu merah putih gulakan dipakai oleh angkatan perang, angkatan laut Republik Indonesia buat kapal perang. Jadi kapal perang Indonesia sampai sekarang benderanya merah putih di kanan, di kirinya gula kelapa, yaitu merah putih bendera Amerika. Itu adalah bendera Majapahit, Sang Saka Majapahit. Jadi legendaris kekuatannya. Itulah tujuan dari saya buat ini, untuk menyadarkan generasi penerus. Saya kan udah 80 tahun. Saya ingin buat supaya saya pergi ada tinggalan buat generasi penerus. Pada saya tahu, negeri saya itu kayak gini. Sebelum memang nggak bisa semuanya karena lahan saya cuma sedikit, cuma 5.500. Aslinya istana itu 6 hektar. Ya, 6 hektar di Jakarta ya bisa keriting kantong 6 hektar bikin kayak gini kan. Itu yang aslinya 6 hektar. Tadi para profesor bicara bahwa kita akan go internasional dari sini. Supaya ini merupakan kebangkitan nasional yang kelima. Yang ke-1 1908. Yang kedua proklamasi 17 Agustus. Yang ketiga dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat kita reformasi. Yang kelima kebangkitan nasional itu kata Profesor Kailan dari sini. Inilah kebangkitan nasional kita yang kelima. Maka itu saya selalu rangkul, saya ajak bareng semua. Terima kasih kami untuk bareng. Semuanya biar
menyumbang pikirannya masing-masing. Gimana kalau ini, wah rasanya kok ini pakaiannya belum pas seperti dulu, bikinnya dulu. Nih, saya zaman saya masih kecil diajak ayah saya libur ke Jogja. Orang Jogja belum bisa bahasa Indonesia, belum bisa. Karena itu saya minta aksara Jawa ini jadi aksara nasional. Nanti 30 tahun setelah kita ikrarkan sebagai aksara nasional, belum tentu orang Indonesia bisa nulis aksara itu. Belum tentu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita declare. Korea punya aksara, Cina punya aksara, Jepang punya, Thailand punya, kita saja yang tidak. Kita pakai aksara Latin. Malaysia pakai huruf Arab. Orang-orang pun punyanya Arab, bukan punya kita. Kita harus punya sendiri. Itu loh, itu kebudayaan kita. Jadi 3 hal itulah yang saya ingin digali. Tapi kan selama ini ngomong doang. Ngomong kan, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, jangan ngomong doang, kerjain aja semua. Ya, kita mulai aja. Dan untuk ekonomi di sini kita bikin organisasi namanya Warga Bumi Putra Indonesia. Dan Warga Bumi Putra Indonesia ini nggak ada kaitan sama politik, bukan partai, bukan apa, tapi UMKM. Jadi ini orang-orang yang biasa jualan di depan sini, yang dipikul-pikul, lihat aja sekarang, udah bawa mobil, udah pakai mobil, bukan, tanya aja. Udah 540 UMKM kita angkat, sehingga yang tadinya angkringan udah pada mobile, yang tadinya mobile udah punya restoran. Sektor informal 99% ekonomi kita itu sektor informal. Hanya 1% saja yang formal. Dan dari 100% pengusaha, hanya 1% aja yang seperti saya ke atas. Yang 99% saya ke bawah. 99. Jadi kamu tuh kapan senengnya? Sampai lebaran kuda juga kamu nggak akan merdeka dan nggak akan senang hidupnya kalau begini terus gitu. Jadi kita mesti sistem itu rombak sendiri. Nggak mungkin selama saya hidup bisa merombak ini, nggak. Tapi minimal saya merintis. Dengan adanya ini saya rintis.